Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sehat selalu. Semoga kita dalam lindungan kesehatan dan dijauhkan semua bala ini ya. Kita kembali belajar sejarah peminatan. Sebelum kita memulai, kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sejarah peminatan pada pertemuan ini kita melanjutkan tentang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu akhirnya kan yang paling dominan itu meletus di Eropa kan, di mana pasukan fasis yang ada Jerman, Italia itu akan melawan dengan pasukan sekutu. Pertempuran demi pertempuran itu terjadi dan jelas korban juga banyak. Dan bagaimana politik negara-negara yang hanya menonton dan hanya menunggu saja itu kita sudah perlihatkan. Front Eropa itu dominan terjadinya pertempuran. Terus Asia, ada di Asia. Contohnya Indonesia saat itu gerakan politik Indonesia itu mulai mengarahkan ke politik radikal karena mereka dipersiapkan kalau seandainya pihak sekutu mengalami kekurangan tentara maka Indonesia akan dikirim ke daerah pertempuran di Eropa sana. Nah, akhirnya pertempuran itu pun tidak bisa dihindarkan lagi dan pertempuran yang sangat dahsyat itu memakan korban yang banyak. Sampai akhirnya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Kedua belah pihak akhirnya blok sentral ataupun blok sekutu melakukan perundingan. Dan dalam ini kalau kita lihat dari total kemenangan jelas kemenangan sekutu. Karena sekutu anggotanya lebih kurang 26 negara. Sementara sentral kan hanya ada Jerman di situ, hanya ada Turki, Bulgaria, Italia. Nah walaupun nanti Italia di penghujung nanti berkhianat dengan Jerman dia ke pihak sekutu. Makanya Italia nanti dihukum oleh Euro, kelompok masyarakat Eropa, bahwa dia tidak boleh memakai mata uang euro yang mereka terbitkan bersama, dikasih sanksi. Italia terlalu berani karena Italia waktu Perang Dunia Kedua dia memihak kepada Jerman. Perjanjian harus dilakukan, Jerman berada di pihak yang kalah. Perjanjian yang sangat boleh dikatakan sangat betul-betul terpukul bagi bangsa Jerman itu adalah perjanjian Potsdam. Dalam perjanjian Potsdam itu ya di bidang politik, pengaruhnya di bidang politik, dalam perjanjian Potsdam itu Jerman harus membatasi militernya. Kalau dia ingin merekrut militer itu harus mengetahui oleh pihak sekutu. Kemudian Jerman, nanti kan Jerman itu dikuasai oleh 4 negara ya. Akhirnya Jerman itu dibelah menjadi 2, kota Berlin, Jerman Barat dan Jerman Timur. Satu dipengaruhi oleh Rusia, satu dipengaruhi oleh negara-negara kapitalis liberal. Rusia kan komunis. Nah Jerman dibagi menjadi 2, ditaruh oleh 4 daerah pengaruh. Kemudian Jerman harus melepaskan semua wilayah-wilayah yang dulu didudukinya waktu Perang Dunia Pertama ataupun Perang Dunia Kedua. Dan yang paling terpukul itu ya militer Jerman yang harus dibatasi. Militer Jerman itu hanya dibatasi kalau sekali perekrutan itu hanya 1000 tentara, selebihnya tidak boleh karena semuanya harus diketahui oleh sekutu. Dan saat itu Jerman yang saat itu di bawah pimpinan Adolf Hitler benar-benar menjadi negara yang betul-betul sudah terpuruk karena satu persatu wilayah mereka juga harus dilepaskan ya. Dan Jerman terus diawasi. Nah, agar Jerman tidak menjadi sebuah negara yang kekuatannya berlebih, maka Jerman dibagi 2. Kota Berlin itu dibagi 2 berdasarkan garis bujur 30 derajat. Jerman dibagi 2, satu pengaruh negara kapitalis liberal, satu pengaruh negara komunis. Karena apa? Kan negara sekutu itu ada Rusia. Rusia itu kan sosialis komunis. Dia juga sempat mendaratkan pasukannya di negara Jerman Timur. Sementara Inggris, Prancis dan Amerika itu mendaratkan pasukannya di Jerman bagian barat. Makanya Jerman dibagi 2, Jerman Barat dan Jerman Timur. Kemudian selain perjanjian Potsdam yang mengakhiri Perang Dunia Kedua, ada juga perjanjian antara Italia dan Jerman. Italia dan negara sekutu, Jerman juga dengan negara sekutu. Semuanya terjadi. Kemudian apa yang akibat dari Perang Dunia Kedua itu? Bidang politik jelas munculnya 2 kekuatan, blok barat dan blok timur. Blok barat di sini kata Bu tadi ada negara Amerika Serikat, Inggris, yang mimpinnya Prancis. Nah, blok timur ini ada negara Rusia. Ya, karena dia dari segi ideologi mereka ini beda, ini kapitalis liberal, ini sosialis komunis. Nah, nanti mereka ini bersaing mendapatkan daerah pengaruh.
Karena persaingan mereka ini dan sama-sama memiliki senjata yang lengkap, maka pengaruh perang dunia di bidang politik akan memunculkan adanya pertahanan. NATO, ini pertahanan negara-negara ini barat. Fakta Warsawa, pertahanan negara timur. Ya, semuanya ini komunis, ini liberal, kapitalis liberal. Ini bersaing. Persaingan mereka antara NATO dan Fakta Warsawa juga blok barat dan blok timur inilah nanti memicu adanya perang dingin. Ya, perang dingin. Perang dingin itu bukan artinya perang lempar-lemparan es, tidak, ketegangan, mereka bertegang. Saling berlomba senjata untuk mendapatkan daerah pengaruh, daerah perang dingin ini. Kemudian akibat perang dunia di bidang politiknya munculnya negara-negara baru, negara-negara yang dulu dijajah itu ada terbebaskan, ya, di beberapa negara. Terus lahirnya PBB. Lahirnya PBB ini berkecermin pada gagalnya Liga Bangsa-Bangsa. Nanti PBB ini sebuah organisasi perdamaian yang skupnya sangat kuat dan seluruh anggota itu harus, seluruh negara-negara di dunia itu harus menjadi anggota PBB, nanti termasuk Indonesia, walaupun Indonesia nanti tahun 1960 keluar dari anggota PBB, kemudian masuk kembali kan ya, tahun berapa, tahun 1967 itu kita masuk kembali, karena kalau tidak menjadi anggota PBB kita tidak akan merasa menjadi sebuah negara yang ikut menjaga perdamaian dunia. Kemudian di bidang ekonomi, semua negara-negara itu hancur, ya. Negara-negara hancur, negara-negara yang paling hancur itu negara-negara yang berada di blok barat. Makanya Amerika kan bergabung ke blok barat kan setelah ditenggelamkan oleh Jerman kapal dagangnya. Nah, benua Amerika itu tidak mendapat dampak hancurnya ekonomi. Bahkan Amerika itu menjadi negara yang sebagai donatur untuk negara-negara Eropa. Makanya Amerika itu membuat program-program pembantuan ekonomi untuk negara-negara Eropa seperti Marshall Plan. Itu ya, John Marshall itu presiden Amerika itu buat Marshall Plan, bantuan ekonomi dan militer untuk negara Eropa. Kemudian ada lagi doktrin Monroe gitu ya. Dan itu bantuan untuk negara-negara Laut Tengah yang mengalami kesulitan. Kemudian untuk negara-negara Asia pun mereka juga membuat semacam bantuan. Karena apa? Amerika dari negara-negara yang terlibat dalam perang dunia itu cuma Amerika yang ekonominya tidak hancur. Kalau seluruh daratan Eropa itu rata-rata hancur, mereka tidak bisa bangkit kembali. Apalagi negara-negara yang di Eropa Barat itu banyak yang hancur. Termasuk makanya ketika Jerman itu dikuasai oleh negara-negara sekutu, yang dikuasai oleh negara-negara kapitalis itu Jerman Barat itu mengalami kemajuan kan? Karena apa? Karena Amerika memasok bantuan ekonomi. Sementara kalau negara timur kan Rusia itu kan negara sosialis komunis. Dia sentralistis dari Rusia. Ekonomi itu dikuasai oleh negara, ekonomi itu dikuasai oleh pusat. Jadi rakyat yang tinggal di negara sosialis komunis itu tidak mengalami perkembangan karena dia diatur dengan doktrin komunis. Kalau negara-negara kapitalis kan tidak, dia bebas berkreasi, bebas mengembangkan ekonomi. Makanya Jerman Barat itu lebih maju daripada Jerman Timur, ya. Ekonomi hancur ini nanti dampak juga ke Indonesia. Indonesia mengalami krisis Malaysia, krisis ekonomi, di mana kita benar-benar tidak bisa mendapat pasokan barang yang tidak bisa kita hasilkan sendiri. Krisis ekonomi itulah nanti menjadikan Gubernur Jenderal Hindenburg kan lebih radikal di kita, dan disitulah terjadi kekacauan, ya. Oke, di bidang sosial yang jelas banyak rakyat yang menderita, korban pun terlalu banyak. Oke, udah akhiri pengaruh perang dunia kedua ini dalam pertemuan ini. Nanti modulnya dikirim melalui Google Classroom. Udah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.